jaga kita purumai, biar aman kita pu sayange. Jatang tinggal diam deng kita hingga hilang bisa gunati. Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada. Dari Bukit Karmel, Mageria, Maumere Flores, NTT, saya mengucapkan selamat merayakan hari Minggu dan selamat merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang kedua. Dan saya harapkan Anda kalian telah pergi ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Dan yang belum sempat pergi ke gereja, saya harapkan masih ada waktu dari siang hingga malam hari ini untuk mengikuti perayaan Ekaristi di gereja-gereja paroki maupun di kapel-kapel stasi dimanapun Anda berada. Refleksi singkat kita pada hari Minggu ini kita awali dari bacaan Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11 yang bercerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada pesta perkawinan yang di Kana Galilea. Saya terkesan dengan ayat 10. Pemimpin pesta itu berkata kepada mempelai laki-laki, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Fokus perhatian kita adalah pada rumusan kalimat "akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang", dan lebih khusus lagi adalah kata anggur yang baik dan kata sekarang. Kita semua oleh Tuhan diajak untuk menyimpan anggur yang baik, kemanisan Allah, dan dalam periode waktu yang disebutkan dalam kitab suci adalah sekarang. Bayangkan para saudara dan saudariku yang terkasih, saat ini ketika saya berbicara dan ketika Anda mendengarkan atau melihat video ini, waktu yang sedang kita jalani adalah waktu sekarang. Tapi besok harinya ketika kita sudah ada pada periode besoknya, kita juga akan menyebut waktu itu sebagai waktu sekarang. Lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan juga pada hari-hari maupun tahun-tahun selanjutnya ketika kita berada pada situasi waktu itu juga akan disebut sebagai waktu sekarang. Maka pesannya menjadi sangat sederhana, yaitu bawalah kebaikan dimanapun saat kita hidup dan saat kita berada, dan bagikanlah itu kepada semua orang. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil ini menjadi tanda kebanggaan juga buat keluarga-keluarga Katolik. Karena alasan ini, Yohanes menceritakan bahwa tanda yang dilakukan oleh Yesus pada perkawinan di Kana merupakan tanda yang pertama dari semua tanda yang dilakukan. Apakah itu tanda? Tanda adalah mujizat, pernyataan kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang bertindak untuk melakukan sesuatu yang ajaib, yang terlihat, dirasakan, dialami, dan dinikmati oleh umatnya. Maka keluarga-keluarga Katolik harus berbangga bahwa mujizat pertama dilakukan oleh Yesus yaitu terjadi dalam keluarga. Jangan menjadi ragu dan cemas akan segala problem yang terjadi dalam keluarga Anda, karena Tuhan mampu untuk melakukan mujizat di tengah keluarga Anda. Pesan berikut yang juga tersirat dari cerita Injil Yohanes ini adalah kehadiran sosok Bunda Maria.
maka devosi kita menjadi penting kepada Bunda Maria. Maria menyampaikan kepada Tuhan Yesus putranya, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus menjawab kepada Maria ibunya, mau apakah engkau ibu daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi yang selanjutnya terjadi adalah Yesus memenuhi apa yang diharapkan oleh ibunya. Maka jangan berlelah atau merasa lelah untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Sampaikanlah segala sesuatu kepada Bunda Gereja. Bunda Maria, dia akan menyampaikan apa yang kita harapkan yang baik kepada putranya, dan semuanya akan terjadi, yaitu mujizat, tanda yang mengagumkan dari Allah sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menceritakan bahwa umat Tuhan harus bersukacita sebagai pengantin-pengantin Allah. Kita semua yang telah dibaptis, untuk menyatakan bahwa hubungan kita dengan Allah harus demikian dekat, harus bersahaja, harus bersukacita, sama seperti seorang mempelai perempuan yang sedang dipersunting oleh seorang mempelai laki-laki, dan mereka tinggal bersama dalam sukacita. Rasul Paulus bercerita bahwa Tuhan melengkapi umatnya dengan aneka macam karunia roh. Dikatakan di sana, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai macam perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang itu dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk show pribadi dirinya, untuk dipuji dan dipuja-puja, untuk sebuah idolatria di zaman modern ini, tetapi sungguh demi kemuliaan Tuhan. Maka apa yang menjadi pesan juga adalah kita semua bisa mendatangkan mujizat karena roh Allah menyertai kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, karena itulah pemazmur menceritakan pada hari ini atau menggaungkan kepada kita ketika kita merayakan Ekaristi di gereja-gereja kita. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Jangan merasa lelah untuk selalu menggaungkan pujian kepada Tuhan dan menggaungkan karya Allah, mujizatnya yang selalu nyata dalam hidup kita masing-masing, dalam hidup kita di keluarga maupun dalam karya pelayanan kita di biara, di komunitas paroki maupun di komunitas rumah retret ataupun karya pelayanan kita dimanapun kita berada. Sekali lagi salam dari Bukit Karmel Nabi Elia Mageria Maumere Flores NTT. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayange. Jatang tinggal diam dengan kita hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayange. Jatang tinggal diam dengan kita hingga hilang malam fajar jemput hari. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayange. Jatang tinggal diam dengan kita hingga hilang risau gundah hati. Tuhan jaga kita purumai, biar aman kita pusayange.
sayangnya, datang tinggal diam dengan kita hingga hilang malam fajar jemput hari. Hingga hilang malam fajar tiba.